Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Digital Parenting. Pendahuluan, teknologi digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan keluarga. Orang tua perlu memahami bagaimana membimbing anak dalam menggunakan teknologi secara sehat dan produktif. Digital parenting adalah pola asuh yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, sehingga peran orang tua dalam mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi oleh anak menjadi sangat penting. 1. Penjadwalan. Mengapa penjadwalan itu penting? Penjadwalan dalam penggunaan teknologi digital sangat penting untuk mencegah kecanduan digital, menjaga keseimbangan antara dunia digital dan aktivitas fisik, serta membantu anak belajar mengatur waktu. Tanpa jadwal yang jelas, anak dapat terjebak dalam penggunaan teknologi yang berlebihan, sehingga mengganggu aspek sosial, akademik, dan kesehatannya. Cara efektif menjadwalkan waktu digital. Menjadwalkan waktu digital bisa dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, orang tua dapat membuat aturan waktu layar, misalnya maksimal 2 jam per hari untuk hiburan digital. Kedua, pastikan aktivitas utama seperti belajar, bermain di luar rumah, dan interaksi sosial tetap menjadi prioritas. Ketiga, gunakan timer atau aplikasi parental control untuk membatasi penggunaan gawai secara otomatis. Keempat, libatkan anak dalam pembuatan jadwal agar mereka merasa memiliki tanggung jawab dalam menjalankan aturan yang telah disepakati. Terakhir, orang tua juga perlu memberikan contoh dengan membatasi penggunaan gawai mereka sendiri agar anak lebih mudah mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Dampak buruk dari penjadwalan yang tidak teratur. Jika penjadwalan penggunaan teknologi tidak diterapkan dengan baik, anak dapat mengalami dampak negatif seperti kurangnya keseimbangan antara kehidupan digital dan dunia nyata. Mereka bisa mengalami kelelahan mental akibat terlalu banyak terpapar layar, seperti mengalami gangguan konsentrasi yang berdampak pada prestasi akademik mereka. Selain itu, anak yang tidak memiliki jadwal yang jelas cenderung lebih sulit mengatur waktu dan mengembangkan kebiasaan disiplin. Peran orang tua dalam menerapkan jadwal teknologi. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam menerapkan jadwal penggunaan teknologi. Selain menetapkan aturan yang jelas, orang tua juga harus bersikap fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan usia anak. Pendekatan yang bersifat kolaboratif, di mana anak diajak berdiskusi mengenai jadwal penggunaan teknologi mereka, akan lebih efektif dibandingkan pendekatan otoriter. Dengan demikian, anak akan merasa lebih dihargai dan lebih termotivasi untuk mengikuti aturan yang telah disepakati. Menyesuaikan jadwal teknologi dengan aktivitas keseharian. Setiap keluarga memiliki rutinitas yang berbeda-beda, sehingga jadwal penggunaan teknologi
juga harus disesuaikan dengan kegiatan harian anak. Misalnya, penggunaan teknologi bisa diperbolehkan setelah anak menyelesaikan tugas sekolah atau aktivitas fisik. Selain itu, jadwal harus dibuat lebih fleksibel pada akhir pekan, dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara hiburan digital dan interaksi sosial di dunia nyata. Membatasi penggunaan teknologi sebelum tidur. Penggunaan teknologi sebelum tidur dapat mengganggu pola tidur anak. Cahaya biru yang dipancarkan oleh layar gawai dapat menghambat produksi melatonin, hormon yang membantu tidur nyenyak. Oleh karena itu, orang tua disarankan untuk menetapkan aturan bahwa penggunaan teknologi harus dihentikan setidaknya 1 jam sebelum waktu tidur, agar anak dapat beristirahat dengan lebih baik. Meningkatkan kesadaran anak terhadap pengelolaan waktu. Selain memberikan aturan, penting bagi orang tua untuk mengajarkan anak bagaimana mengelola waktu mereka sendiri dengan baik. Anak perlu memahami bahwa penggunaan teknologi harus dilakukan dengan bijak dan tidak boleh mengganggu tanggung jawab utama mereka, seperti belajar dan beraktivitas sosial. Dengan demikian, anak akan lebih disiplin dan memiliki kesadaran yang lebih baik terhadap waktu yang mereka habiskan di depan layar. 2. Penggunaan. Pemanfaatan teknologi digital yang positif. Teknologi digital dapat dimanfaatkan secara positif dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam bidang pendidikan, anak dapat menggunakan aplikasi belajar seperti Duolingo dan Khan Academy untuk meningkatkan kemampuan akademiknya. Dalam bidang kreativitas, anak dapat menggunakan teknologi untuk membuat konten edukatif, menulis blog, atau menggambar digital. Teknologi juga memungkinkan komunikasi yang lebih mudah, misalnya melalui video call dengan keluarga yang jauh. Selain itu, teknologi juga bisa digunakan sebagai sumber hiburan sehat, seperti menonton film inspiratif atau bermain game edukatif yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir. Risiko penggunaan tanpa pengawasan. Namun, penggunaan teknologi tanpa pengawasan dapat menimbulkan berbagai risiko. Anak bisa terpapar konten yang tidak pantas seperti kekerasan, pornografi, atau ujaran kebencian. Ketergantungan pada teknologi juga dapat menyebabkan anak kurang bergerak dan berinteraksi secara sosial. Selain itu, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan tidur serta menurunkan kualitas kesehatan secara keseluruhan. Tips penggunaan teknologi secara sehat. Agar teknologi dapat digunakan secara sehat, orang tua perlu memastikan bahwa teknologi hanya digunakan sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti interaksi sosial. Anak juga perlu diajarkan berpikir kritis terhadap informasi yang diterima dari internet
agar tidak mudah terpengaruh oleh hoaks atau propaganda. Selain itu, orang tua harus memberikan batasan yang jelas terhadap konten yang dapat dikonsumsi oleh anak serta mendorong mereka untuk menggunakan teknologi secara produktif. Pentingnya etika digital dalam berinternet. Etika digital sangat penting dalam berinternet, terutama bagi anak-anak yang mulai aktif di media sosial. Mereka perlu diajarkan untuk berperilaku sopan di dunia maya, tidak menyebarkan informasi palsu, serta menghormati privasi dan pendapat orang lain. Anak juga harus memahami konsekuensi dari tindakan mereka di internet agar tidak terlibat dalam cyberbullying atau menyebarkan berita bohong. Dampak positif dan negatif dari media sosial. Media sosial memiliki banyak manfaat seperti memperluas jaringan, pertemanan, dan berbagi informasi. Namun, ada juga dampak negatif seperti kecemasan sosial, tekanan untuk tampil sempurna, dan resiko cyberbullying. Anak-anak yang terlalu sering membandingkan diri mereka dengan orang lain di media sosial dapat mengalami penurunan kepercayaan diri dan gangguan emosional. Pengaruh teknologi terhadap kesehatan mental anak. Paparan berlebihan terhadap teknologi dapat berdampak pada kesehatan mental anak, seperti meningkatnya tingkat stres dan kecemasan. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk membatasi penggunaan teknologi dan memastikan anak memiliki waktu untuk aktivitas yang menyehatkan seperti olahraga dan berinteraksi langsung dengan teman. Strategi mendorong anak menggunakan teknologi secara produktif. Alih-alih hanya menggunakan teknologi untuk hiburan, anak perlu diarahkan untuk memanfaatkannya secara produktif. Orang tua dapat mengenalkan aplikasi pembelajaran, kursus daring, dan platform kreatif yang membantu anak mengembangkan keterampilan mereka. Dengan bimbingan yang tepat, anak dapat belajar banyak hal positif dari teknologi yang mereka gunakan. Mengenalkan anak pada keamanan digital. Anak-anak perlu memahami pentingnya keamanan digital, seperti menjaga kata sandi, tidak membagikan informasi pribadi, dan menghindari berkomunikasi dengan orang asing di internet. Dengan pemahaman yang baik, mereka dapat menggunakan teknologi secara lebih aman dan bertanggung jawab. 3. Pengawasan teknologi digital. Pentingnya pengawasan orang tua. Pengawasan orang tua dalam penggunaan teknologi digital oleh anak sangat penting untuk mencegah dampak negatif dari paparan media digital. Dengan pengawasan yang baik, orang tua dapat melindungi anak dari ancaman predator online, cyberbullying, serta konten yang tidak sesuai dengan usianya. Selain itu, pengawasan juga membantu anak memahami etika digital dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Strategi pengawasan.
Beberapa strategi yang dapat dilakukan orang tua dalam mengawasi penggunaan teknologi anak adalah dengan menggunakan parental control pada perangkat digital untuk membatasi akses ke situs atau aplikasi tertentu. Orang tua perlu memantau aktivitas online anak tanpa melanggar privasi mereka. Misalnya dengan berdiskusi tentang konten yang mereka akses. Ajarkan literasi digital agar anak bisa memilih informasi yang benar dari yang salah. Orang tua juga perlu mendiskusikan dengan anak tentang bahaya dunia maya serta membantu mereka membangun kebiasaan digital yang sehat dengan cara menetapkan aturan yang jelas dan konsisten. 10 teori dalam digital parenting. 1. Teori belajar sosial atau Bandura. Anak meniru perlakuan atau perilaku orang tua dalam menggunakan teknologi. Jika orang tua menggunakan teknologi secara bijak, anak cenderung akan mengikuti kebiasaan tersebut. 2. Teori perkembangan kognitif atau Piaget. Anak memahami teknologi sesuai tahap perkembangan mereka. Oleh karena itu, cara pengajaran digital harus disesuaikan dengan usia anak. 3. Teori perkembangan moral atau Kohlberg. Etika digital harus diajarkan sejak dini agar anak memiliki pemahaman yang baik tentang perilaku yang benar di dunia maya. 4. Teori media uses and gratifications. Anak menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan tertentu seperti hiburan, komunikasi, atau edukasi. 5. Teori attachment atau Bowlby. Interaksi digital tidak boleh menggantikan hubungan emosional langsung antara anak dan orang tua. 6. Teori pengaruh media atau Gardner. Media membentuk persepsi anak tentang dunia, sehingga orang tua harus memastikan anak mengonsumsi konten yang positif. 7. Teori perkembangan psikososial atau Erikson. Anak remaja menjadi identitas, termasuk di dunia digital, sehingga pengawasan dan bimbingan orang tua sangat penting. 8. Teori motivasi dari Maslow. Teknologi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar dan sosial anak jika digunakan dengan bijak. 9. Teori kecanduan digital. Penggunaan berlebihan dapat mengarah pada adiksi yang berdampak negatif terhadap kesehatan mental dan fisik. 10. Teori manajemen waktu. Orang tua harus membantu anak mengatur waktu penggunaan teknologi agar tidak mengganggu aktivitas penting lainnya. 10 masalah dalam digital parenting. 1. Kecanduan gawai yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Anak-anak yang terlalu sering menggunakan gawai cenderung mengabaikan aktivitas penting seperti belajar, berinteraksi dengan keluarga, dan bermain di luar ruangan. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan perkembangan sosial dan akademik mereka. 2. Cyberbullying yang menyebabkan tekanan psikologis. Perundungan di dunia maya bisa berdampak buruk pada kesehatan mental anak. Komentar negatif, hinaan, dan ancaman yang diterima melalui media sosial dapat menyebabkan kecemasan,
depresi, dan bahkan keinginan untuk mengisolasi diri. 3. Kurangnya interaksi sosial akibat terlalu fokus pada dunia digital. Anak-anak yang menghabiskan lebih banyak waktu di dunia digital seringkali kurang memiliki keterampilan sosial yang baik. Mereka lebih memilih komunikasi daring daripada interaksi langsung, sehingga dapat mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan sosial di dunia nyata. 4. Paparan konten tidak pantas seperti kekerasan dan pornografi. Internet menyediakan akses tanpa batas terhadap berbagai jenis konten, termasuk yang tidak pantas untuk anak-anak. Tanpa pengawasan yang baik, anak-anak dapat terpapar materi yang dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku mereka secara negatif. 5. Gangguan kesehatan akibat penggunaan gawai yang berlebihan. Menggunakan gawai dalam waktu yang lama dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti gangguan penglihatan, postur tubuh yang buruk, dan obesitas akibat kurangnya aktivitas fisik. 6. Gangguan tidur karena paparan layar sebelum tidur. Cahaya biru yang dipancarkan oleh layar perangkat digital dapat mengganggu produksi hormon melatonin yang berperan dalam mengatur siklus tidur. Anak-anak yang menggunakan gawai sebelum tidur cenderung mengalami kesulitan tidur dan kualitas tidur yang buruk. 8. Kurangnya kesadaran tentang privasi dalam berbagi informasi. Anak-anak seringkali tidak menyadari bahaya berbagi informasi pribadi di internet. Mereka mungkin dengan mudah membagikan data pribadi seperti alamat, rumah, atau nomor telepon yang dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 9. Kurangnya pemahaman tentang etika digital dalam bermedia sosial. Anak-anak yang tidak memahami etika digital mungkin terlibat dalam perilaku tidak pantas di media sosial, seperti menyebarkan informasi palsu, berbagi konten tanpa izin, atau berkomentar kasar terhadap orang lain. Dampak negatif media sosial terhadap kepercayaan diri anak. Eksposur berlebihan terhadap kehidupan orang lain di media sosial seringkali membuat anak-anak merasa tidak puas dengan diri mereka sendiri. Mereka mungkin membandingkan diri mereka dengan orang lain dan mengalami penurunan kepercayaan diri akibat standar kecantikan atau gaya hidup yang tidak realistis. 10. Penggunaan teknologi tanpa pengawasan yang dapat membahayakan anak. Tanpa pengawasan yang memadai, anak-anak dapat mengakses situs atau aplikasi yang tidak sesuai dengan usia mereka. Selain itu, mereka juga dapat berinteraksi dengan orang asing yang berpotensi membahayakan keselamatan mereka. 10. Penyelesaian untuk digital parenting. 1. Tetapkan aturan penggunaan teknologi di rumah secara konsisten. Orang tua perlu menerapkan aturan yang jelas dan konsisten mengenai penggunaan teknologi. Anak harus mengetahui kapan mereka boleh menggunakan gawai
dan kapan harus beristirahat dari layar. Dengan aturan yang konsisten, anak akan lebih disiplin dalam mengatur waktu penggunaan teknologi. 2. Gunakan parental control untuk menyaring konten yang tidak pantas. Aplikasi parental control dapat membantu menyaring konten yang tidak sesuai dengan usia anak. Fitur ini memungkinkan orang tua untuk membatasi akses ke situs web atau aplikasi tertentu sehingga anak tidak terpapar informasi atau gambar yang berbahaya. 10. Penyelesaian untuk digital parenting. 1. Tetapkan aturan penggunaan teknologi di rumah secara konsisten. Orang tua perlu menerapkan aturan yang jelas dan konsisten mengenai penggunaan teknologi. Anak harus mengetahui kapan mereka boleh menggunakan gawai dan kapan harus beristirahat dari layar. Dengan aturan yang konsisten, anak akan lebih disiplin dalam mengatur waktu penggunaan teknologi. 2. Gunakan parental control untuk menyaring konten yang tidak pantas. Aplikasi parental control dapat membantu menyaring konten yang tidak sesuai dengan usia anak. Fitur ini memungkinkan orang tua untuk membatasi akses ke situs web atau aplikasi tertentu sehingga anak tidak terpapar informasi atau gambar yang berbahaya. 3. Dorong anak untuk lebih banyak terlibat dalam aktivitas offline. Keseimbangan antara aktivitas online dan offline sangat penting. Orang tua dapat mengajak anak untuk bermain di luar rumah, berolahraga, membaca buku, atau berpartisipasi dalam kegiatan keluarga. Aktivitas offline yang menyenangkan akan membantu anak mengurangi ketergantungan pada teknologi. 4. Edukasi anak tentang bahaya dunia maya dan cara menghindarinya. Anak perlu memahami risiko yang ada di dunia maya, seperti penipuan online, cyberbullying, dan pencurian data. Orang tua harus mendiskusikan cara-cara untuk melindungi diri dari bahaya ini, seperti tidak membagikan informasi pribadi dan selalu waspada terhadap orang asing di internet. 5. Orang tua harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi yang sehat. Anak cenderung meniru kebiasaan orang tua. Oleh karena itu, orang tua harus menunjukkan penggunaan teknologi yang sehat, seperti tidak menggunakan gawai saat makan bersama atau sebelum tidur, serta lebih banyak berinteraksi langsung dengan keluarga. 6. Gunakan teknologi sebagai sarana edukasi dan kreativitas, bukan sekedar hiburan. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk belajar dan mengembangkan kreativitas anak. Orang tua dapat mengenalkan anak pada aplikasi edukatif, perangkat lunak desain, atau platform coding yang membantu mereka belajar keterampilan baru. 7. Diskusikan dampak positif dan negatif media dengan anak secara terbuka. Anak harus diajak berdiskusi tentang bagaimana media memengaruhi pola pikir dan perilaku mereka. Dengan memahami dampak baik dan buruknya, anak akan lebih bijaksana dalam menggunakan teknologi. 8.
Ajarkan anak berpikir kritis terhadap informasi yang mereka temui di internet. Banyak informasi yang beredar di internet tidak selalu benar. Anak perlu diajarkan cara memverifikasi berita dan memahami sumber informasi yang dapat dipercaya agar tidak mudah terpengaruh oleh hoaks atau propaganda. 9. Batasi waktu penggunaan gawai terutama sebelum tidur untuk menjaga kesehatan. Paparan layar sebelum tidur dapat mengganggu produksi melatonin dan menyebabkan gangguan tidur. Orang tua harus membatasi penggunaan gawai setidaknya 1 jam sebelum waktu tidur agar anak mendapatkan kualitas tidur yang baik. 10. Ciptakan lingkungan keluarga yang hangat dan bebas dari ketergantungan digital. Keluarga yang harmonis dan memiliki kebiasaan berinteraksi tanpa gawai akan membantu anak mengembangkan hubungan sosial yang sehat. Buatlah waktu khusus untuk berbicara dan beraktivitas bersama tanpa gangguan teknologi. Kesimpulan, digital parenting bukan sekedar membatasi penggunaan teknologi oleh anak, tetapi juga membimbing mereka dalam menggunakan teknologi secara bijak. Orang tua perlu memahami tantangan dan peluang dari perkembangan digital serta menerapkan strategi yang efektif dalam pengasuhan digital. Dengan pendekatan yang tepat, teknologi dapat menjadi alat yang bermanfaat bagi tumbuh kembang anak dan membantu mereka menjadi individu yang cerdas secara digital.